sholat Isya. Oke. Oke, saya kirim aplikasi dulu ya. Di situ ada Sanazip, tolong diinstal dulu. Saya kasih tahu cara installnya ya. Bentar. Sudah kelihatan ini saya? Sudah, Prof. Saya cek dulu, saya lupa. Oke, ikuti langkah-langkah ini dulu ya, supaya nggak terganggu nanti. Sudah di-download semua ya?
Sudah, Prof. Sudah, Prof. Oke, coba ikuti itu dulu. Saya kasih waktu ya 15 menit ya. Nah, ini saya di Amit ya, saya pakai 2 laptop. Recording in progress.
Sudah berhasil terinstall? Yang ininya di foto aja ya, di laptop, supaya saya bisa stop screen. Siap-siap. Mana monitor sudah terinstall? Sudah, Prof. Ya? Sudah. Oke, nanti sambil dicek ya topsisnya. Saya sampaikan dulu beberapa prinsip dasar. Nanti kita gunakan dua cara ya. Ini salah satu metode kuantitatif yang kita gunakan di dalam perencanaan wilayah adalah melalui namanya MCDM ya, multi criteria decision making. Nanti ada dua paper yang perlu Anda bahas ya berkaitan dengan penggunaan topsis ini. Dan silakan nanti direkonstruksi dan dilihat apa hasilnya. Nah, kenapa ini kita lakukan ya? Karena di dalam konteks perencanaan, salah satu instrumen penting ini berkaitan dengan pengambilan keputusan ya. Nah, di dalam metode kuantitatif, salah satu pengambilan keputusan ini dilakukan melalui penggunaan matriks sebetulnya. Nah, di S2 kemarin saya sampaikan matematiknya, pada S3 saya skip ya, saya langsung ke penggunaan dari aplikasi MCDM ya melalui matriks. Nah, di sisi lain kita juga lihat ya bahwa dalam pengambilan keputusan khususnya terkait dengan perencanaan wilayah ini banyak menyangkut berbagai dimensi, ada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan seterusnya ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kemudian secara kuantitatif ya kita bisa menggabungkan berbagai aspek ini melalui satu metode yang kita sebut sebagai MCA ya, dan salah satu metode MCA adalah topsis. Nah, MCA ini bisa kita gunakan sebagai instrumen analisis perencanaan wilayah ya karena berkaitan dengan pengambilan keputusan tadi. Nah, kemudian bisa juga digunakan dalam konteks evaluasi pengambilan wilayah existing, ya, dan yang sudah berjalan atau perencanaan wilayah di masa depan, ya.
Nah, kemudian metode MCI ini misalnya bisa kita gunakan dalam konteks banyak hal. Nanti setelah ini Anda harus mendownload paper-paper ini ya. Nanti silakan digunakan untuk tugas kelompok. Ini contoh di dalam perencanaan wilayah ya. Ini sudah digunakan kaitan dengan disparitas wilayah, kemudian juga klaster wilayah di Lithuania dan Latvia ya. Nanti Anda download saja papernya ya. Jadi paper nomor 2 ini menjadi tugas kelompok juga. Kemudian ada juga urban sustainability ya. Jadi Ding et al. Situ. Kemudian ada juga daya saing wilayah ya di Provinsi Cina oleh Wang Nanyang di 2014 dan wilayah perbatasan ya. Ini juga banyak beberapa kasus. Nah, paper 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 paper itu nanti akan menjadi tugas kelompok untuk minggu depan ya. Jadi Anda cari saja keyword-nya, saya tidak kasih papernya ya, Anda tinggal keyword misalnya Topsis ya, cluster regional Lithuania misalnya akan muncul namanya di sini ya. Kemudian Anda klik Topsis urban sustainability juga akan muncul ya. Nah, silakan direkonstruksi datanya ya, kemudian Anda sampaikan nanti di kuliah berikutnya. Oke. Jadi itu nanti tugas kelompoknya. Nah, apa itu Topsis? Ya, Topsis adalah singkatan dari Technique for Order Preference by Similarity under Ideal Situation atau to Ideal Situation ya. Jadi dari namanya kita lihat bahwa ini adalah salah satu teknik untuk mengurut atau merunut ya preferensi berdasarkan kesamaan terhadap situasi ideal. Nah, dasarnya adalah Euclidean distance ya, di dalam pendekatan matematik kita sebut dengan jarak Euclidean. Apa itu jarak Euclidean? Adalah jarak satu objek dengan objek yang lain ya, semakin dekat jarak tersebut semakin banyak memiliki kemiripan ya. Jadi antara Oppo dengan Vivo misalnya itu ada jarak Euclidean dekat. Antara Xenia dengan Avanza juga jarak Euclidean dekat ya. Jadi itu adalah yang kita sebut sebagai jarak Euclidean yang ideal. Nah, jarak Euclidean yang jauh kita sebut dengan negatif ideal, itu biasanya kita tidak bisa membandingkan antara Avanza dengan Kijang Innova misalnya ya, meskipun sama-sama SUV, tapi jarak idealnya jauh karena fiturnya lebih banyak perbedaannya. Kemudian Topsis juga mengasumsikan bahwa setiap kriteria tadi ya cenderung secara monotonik itu meningkat atau menurun ya. Jadi kalau kemiskinan misalnya ya semakin kecil semakin baik, income itu semakin besar semakin baik, itu disebut dengan monotonically increasing atau monotonically decreasing ya. Nah, prinsip di dalam Topsis adalah menggunakan kaidah seperti ini ya. Kita menggunakan namanya decision metric, nanti saya contohkan dengan manual, nanti kita gunakan aplikasi akan menghasilkan hasil yang sama ya. Kemudian menghitung normalized matrix. Kenapa kita hitung ini? Karena satuan di dalam matrik ini akan berbeda-beda ya, ada persen, orang ya, kemudian rupiah, sehingga kita harus lakukan normalisasi ya supaya tidak mengandung satuan yang berbeda. Kemudian matrik R ini ya kalau kita kalikan dengan bobot maka akan menghasilkan namanya weighted normalized matrix ya. Nah, kemudian kita pisahkan mana yang jarak ideal ya dan jarak yang non ideal atau jarak maksimum dan minimum. Kemudian kita pisahkan ya setiap alternatif dari tadi yang jarak idealnya terdekat itu memiliki kesamaan ya kita sebut dengan SI plus, dan jarak idealnya jauh memiliki perbedaan ya kita sebut dengan SI minus ya. Nah, kedekatan tadi kemudian dihitung dari relatif dari jarak jauh terhadap total SI plus dan SI minus ya. Jadi prinsipnya itu nanti kita tunjukkan bagaimana dengan manual, dan kita gunakan juga bagaimana dengan aplikasi yang saya kirim tadi ya. Nah, ini contoh misalnya ya, kita punya data, ini adalah datanya, ini bisa saja income dan sebagainya ya, kemudian kita bobot, ya, kemudian kita normalisasi
Nanti kita tunjukkan normalisasi supaya tidak supaya tidak mengandung satuan lagi ya. Ini normalisasi akan menghasilkan 0 sampai 1 ya. Nah, normalisasi ini adalah membagi entry dibagi dengan variansnya ya. Jadi akan menghasilkan normalisasi data. Nah, kemudian kita akan menghitung nanti weighted-nya ya, normalisasi yang terbobot. Jadi matrik tadi kita kalikan bobotnya akan menghasilkan matrik normalisasi yang terbobot. Nah, kemudian kita hitung jarak ideal ya, itulah jarak yang paling maksimum. Jarak yang ideal, non ideal itu jarak yang paling minimum. Jadi angka terbesar dan angka terkecil menunjukkan jarak maksimum dan jarak minimum ya. Jadi ini dalam konteks ini 0,17 adalah yang terbesar, 0,19 juga yang terbesar di antara kelompok C2 ya. C4 jarak terbesarnya adalah 0,17 seperti itu. Kemudian jarak ideal negatif adalah cari angka yang terkecil ya. Kemudian nanti kita hitung jarak tadi dengan menghitung akar kuadrat dari jarak ideal tadi ya. Seluruh entry atau kriteria tadi ya kita kurangi dengan jarak idealnya akan menghasilkan namanya SI+. Kalau kemudian entry tadi kita kurangkan dengan jarak minimum idealnya akan menghasilkan SI- ya. Nah, setelah itu kita lakukan rasio ya, perhitungan rasio, maka akan menghasilkan namanya ranking ya. Prinsipnya itu. Nah, kemudian saya akan langsung ya, Anda buka laptopnya, Anda buka Excel-nya dulu. Oke, saya ini dulu sini. Tugas kelompok Anda di slide nomor ini tadi ya. Oke, Anda pegang ini PDF-nya supaya bisa merefer ke sini ya. Oke, silakan nanti dibuka itu. Kemudian saya akan gunakan dulu ini. Oke, sebentar. Saya buka dulu yang manual topsisnya. Sudah terlihat ya topsisnya ya? Sudah, Prof. Oke. Misalnya kita punya situasi seperti ini, ya kita sulit tahap 1, kita punya kriteria pembangunan wilayah, apakah kita lakukan ekspansif ya atau kita lakukan konservatif atau tidak melakukan apapun juga ya, do nothing di situ. Nah, kita buat kriteria 1 sampai 5 ya, 1 misalnya kemiskinan, kedua pendapatan, ketiga laju pertumbuhan ekonomi ya, keempat tenaga kerja, dan kelima aspek lingkungan ya. Nah, masing-masing ini ada indikatornya ya, bahwa C1 kemiskinan itu minimum, makin kecil makin baik ya. Kemudian indikator lingkungan juga, misalnya pencemaran makin kecil makin baik ya. Kemudian di bawah ini ada bobot ya, kita gunakan masing-masing bobot yang berbeda. Katakanlah kita buat bobot dulu yang simple ya, misalnya 0,20, pendapatan misalnya 0,4 juga ya. Laju pertumbuhan ekonomi misalnya 15.
kemudian ini juga 15 ya. 40, 70. Oke, masih enam puluh. Kita tambahkan sini. Nah, Anda tulis yang warna kuning ya, ikuti dulu. Kita gunakan Excel dulu, nanti kita gunakan aplikasi yang tadi ya. Yang saya kasih warna kuning Anda tulis ya, datanya dulu ya, sesuai dengan apa yang ada di eh, Excel. Oh, nanti diberitahu ke saya ya kalau Anda sudah selesai tahap demi tahap. Oke, monitor sudah selesai.
Sekarang Anda buat di row ya baris 10 sampai 15, copy yang ada di baris 3 sampai 8 ya. Kecuali C1 dan C5 dikosongkan dulu ya, karena ini akan kita modifikasi datanya. Prof, izin bertanya, Ya. row-nya harus sama ya, Prof, nomor row-nya? Ya, kalau supaya memonitornya gampang, diusahakan sama ya, Oke, Prof. supaya komunikasinya mudah. Kalau beda nanti masalah. Oke, kolom C1 pada modified input data dan kolom C5 itu dikosongkan dulu karena ini akan kita modifikasi ya. Sudah tahap mana? Monitor, mohon direspon. Udah, Prof. Sudah ya. Oke, kolom C1 ini Anda di baris ke-9 ya, Anda cari nilai maksimum dari C1 dan nilai maksimum dari C5 ya, karena kolom ini akan kita balik angkanya ya. Jadi 12 dan 5. Jadi ini maksimumnya 12, di sini maksimumnya 5 ya. Jadi kita akan balik data ini ya dengan cara mencari nilai maksimumnya ya. Nah, nilai ini adalah nilai maksimum ya dari B9 ya dikurangi dengan nilainya ya B10. Oke, jadi itu datanya. Jadi kita kunci B9. Kemudian kita drag ke bawah. Oke. Sekarang nilainya berubah menjadi 240 ya. Ini juga sama, jadi saya beri warna ini supaya beda. Ya. Ini juga sama, ini nilai maksimumnya dikurangi dengan nilainya ya. Ini kita kunci. Oke, kita drag ke bawah. Oke, sekarang kosongkan ini. Ya. Anda buat sekarang copy matriks di kolom 11 tadi, dibuat di row 17 sampai 21 ya, isinya sama. Di row 22 ya, kita cari nilai akar kuadratnya ya, square root. Yang ini tidak lain adalah ya nilai dari B12 ditambah B13 kuadrat tambah B16 kuadrat ya, kemudian copy ke sana.
Sudah menghasilkan angka yang sama di baris 22? Sudah, Prof. Ya. Nah, sekarang di entry baris 19, yaitu adalah normalized matrix ya. Jadi matrik yang data ini kita normalisasi ya dengan cara membagi angkanya ya dengan angka square root di bawah ya, angka variansnya. Kita kunci di situ. Ya. Ikuti dulu. Ya. Nah, kalau sudah Anda tekan Enter, itu adalah angka normalisasinya ya. Kemudian di drag ke bawah. Karena ini sudah kita kunci pembaginya ya. Jadi ini akan kita copy saja ke kanan ya. Kemudian semua copy ke bawah. Oke. Sudah selesai? Sudah, Prof. Oke, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya. Copy lagi file blok yang tadi ya, worksheet yang 18 sampai 22 ke bawah di row 28 ya. Ini saya ganti bobotnya tadi harus sama ya. Oke, ini awalnya kosong ya. Ini kita isi dengan cara mengalihkan sel ini ya, B19 dikalikan dengan bobotnya ya. Kita kunci lagi di situ. Oke. Kemudian tekan enter ya. Ini adalah weighted normalize ya. Saya tulis bawah. Ya, kita kalikan saja dengan bobotnya di dalam hal ini. Sel ini adalah B19 kalikan dengan bobotnya ya di 28. Nah, kalau sudah tinggal di drag saja ke kanan. Ya. Oke. Dan ke bawah. Anda akan menghasilkan matrik normalisasi yang sudah terbobot ya.
Monitor sudah? Sudah, Prof. Oke. Sekarang di baris 33 ya, kita cari nilai maksimumnya, yaitu ideal max. Ini tinggal tulis saja max ya, dari B30 sampai B32 ya. Kemudian di drag ke kanan. Oke. Nah, yang ideal min itu adalah nilai minimumnya, jadi min dari B30 sampai B32 ya. 0 di situ. Sudah sampai situ? Sudah. Ya. Mohon informasi. Sudah, Prof. Oke. Prof. Oke, langkah terakhir adalah menghitung SI plus ya. SI plus itu sebetulnya simple. Jadi kita cari akar dari kuadrat selisih dari nilai ini dikurangi dengan jarak maksimum idealnya ya. Jadi kita lihat rumusnya di atas ini. Ada tulis square root ya, kurung 3 kali B30 ya, dikurangi dengan jarak idealnya dikuadratkan dan seterusnya ya. Anda ikuti saja dulu itu, akan menghasilkan angka sebesar 0,6. Kemudian Anda drag ke bawah ya. Saya ingin Anda paham dulu menggunakan ini dengan manual, karena setelah ini kita akan tes dengan software, itu hasilnya akan sama ya. B33. Saya nggak tahu kalau di Zoom bisa nggak sih. Sorry, ini malah kalau kecil ya. Kelihatan kok, Prof. Ya, kelihatan. Ya. Rumus ini kelihatan ya di layar ya. Rumusnya ikuti yang ini ya. Iya, Prof. Yang ini itu ada di atas rumusnya di sini ya. Sekali sudah dibuat, tinggal di copy ke bawah. Kalau yang ini sudah betul sama, Anda tinggal drag ke bawah, nggak usah bikin lagi ya.
Yang SI minus itu tinggal rumusnya sama, tinggal dikurangi dengan pengurangnya. Pengurangnya adalah jarak ideal minimum ya. Yang SI plus sudah diperoleh. Sudah, Udah, Prof. Prof. Udah, Prof. Oke, sekarang yang SI minus itu rumusnya sama, tinggal mengganti B34. Tadi adalah B33 ya, sekarang tambahkan satu saja. Jadi B34, C34 dan seterusnya. Oke. Oke, kalau yang tadi kan yang di sini adalah B33 karena maksimum kan, yang SI minus adalah minimum. Jadi copy saja rumus yang dari SI plus, pindahkan ke kanan, diganti B-nya ya, bukan 34 tapi 33, kemudian C 34, kemudian dan seterusnya. Satu sel terisi, tinggal copy ke bawah ya. Dan langkah terakhir adalah simple. Ini membagi SI minus dibagi dengan SI plus ditambah SI minus ya. Jadi rasio antara SI minus dengan total SI. Sudah sama hasilnya? Sudah, Prof. Udah, Prof. Ya. Nah, dalam hal ini adalah alternatif nomor 2 yang memiliki nilai tertinggi disusul dengan alternatif 1 dan alternatif 3 ya. Jadi kalau kita rank seperti ini. Ya. Ini 1, 2, 3 ya. Nah, Anda silakan di foto atau di apapun data awal tadi. Sekarang data awal ini kita akan konstruksikan dengan menggunakan topsis ya. Dan hasilnya akan sama persis ya. Bagaimana kemudian kasus tadi kita bisa rekonstruksi. Oke. Anda klik di sini ya, foto datanya supaya kita menggunakan data yang sama ya. Saya akan stop share di sini. Kemudian saya akan pindah dulu laptopnya ke satu lagi supaya mudah. Oke, di
software aplikasi tadi kalau sudah terinstall dengan baik, ya. Oke. Oke, di aplikasi Anda tadi kalau sudah terinstall di Excel itu akan muncul di add-in di sini ya. Di sini add-in, klik add-in akan muncul sana di sini. Ya. Sudah muncul? Sudah, Prof. Prof, mau bertanya, Prof. Oke, Prof, jadi kalau belum ada add-in, klik sana, belum klik data, install ya? kemudian klik new data ya. Tadi kita punya 3 alternatif, ya klik 3 dengan 5 kriteria ya. Jadi Anda klik 3 dengan 5 di situ. Oke. Tadi datanya yang kita punya, kita cek di sini. Ya, kita punya ekspansif, kita ganti di sini. Ekspansif, ya. Kemudian yang kedua kita ganti konservatif. Yang ketiga kita do nothing, ya, pengembangan wilayahnya. Di kriteria 1 kita punya tadi kemiskinan, ya. Kriteria 2 adalah pendapatan atau income. Kriteria tadi adalah laju pertumbuhan ekonominya. Keempat adalah tenaga kerja. Yang kelima adalah lingkungan. Oke. Kita isi angkanya ya. 10, 8, 12. Ini adalah dalam persen ya, kemudian income dalam juta. 542 di situ. Pertumbuhan ekonomi juga dalam persen. Ya, 531. Tenaga kerja dalam 1000 orang, 30, 20, 10 ya. Lingkungan dalam indeks ya 1 sampai 5. Jadi sini ada 5, 1, 3 ya. Tadi sudah kita lihat ya bagaimana kriteria 1 adalah kriteria minimum. Jadi kita ubah di sini menjadi minimum ya. Klik minimum di sini. Kemudian di kriteria 5 juga sama, kita ubah menjadi minimum ya. Nah, sekarang semua yang kita lakukan tadi ya dengan Excel itu akan dihitung langsung oleh aplikasi, oleh program, hasilnya akan sama. Ya. Sudah, Brisi? Sudah, Prof. Sudah. Monitor, mohon. Respon. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah, Trisi? Sudah, Prof. Oke.
Sekarang klik sana lagi ya, kemudian kita lakukan tes apakah ada dominan tes atau tidak ya. Klik non-dominant testing untuk melihat apakah alternatif tadi ada yang dominan atau tidak ya. Sorry, kita belum buat bobotnya ya. Tadi bobotnya adalah berapa? Kita tulis di sini di kolom Fahi ya 0,2. titik 25 titik 25 titik 15 titik 11. Oke, kemudian kita lakukan non-dominant testing dengan cara klik sana, kemudian klik non-dominant testing ya. Oke, ada satu dominated ya. Artinya memang angka ini cenderung nanti akan rankingnya rendah ya, tapi nggak apa-apa. Sementara kita gunakan non-dominated. Yang bagus adalah non-dominated semua ya. Sementara kita gunakan nggak apa-apa. Oke, sekarang kita tes dengan Topsys ya, klik sana. Di situ ada metode, di bawahnya ada Topsys. Ya. Klik Topsys. Dalam sekejap hasilnya akan keluar semua ya. Oke, bandingkan hasilnya dengan yang tadi kita hitung dengan manual. Sama nggak? Sama, Prof. Sama, Prof. Sama, Prof. Oke, jadi kita klik di sana, kita klik build report di situ. Ya, klik final ranking dan klik Topsys graph. Ya. Hasilnya ini final ranking sama persis dengan yang kita hitung tadi secara manual. Ya, dan grafnya ada di situ, ya. Dalam hal ini kebijakan konservatif ya lebih unggul daripada ekspansif lebih unggul daripada konservatif lebih unggul daripada ekspansif lebih unggul daripada do nothing ya, tidak melakukan apa-apa. Jadi kita lihat bagaimana dengan manual tadi maupun juga dengan sana ya, dengan perhitungan aplikasi akan menghasilkan hasil yang sama. Ya. Sudah berhasil semua ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya. Ada yang masalah? Sejauh ini tidak, Prof. Ya. Tidak ada, Prof. Belum ada masalah. Ya. Oke, saya pindah dulu ke laptop satu lagi.
Prof izin sedang menjelaskan atau hanya scrolling down, Prof? Prof, belum ada suaranya, Prof. Masih di mute. Sorry. Oke, saya ulangi ya. Jadi ini dengan menggunakan Topsys, salah satu disertasi S3 ini sudah publish di jurnal Q1 ya. Kasusnya adalah evaluasi kota perbatasan. Jadi metodenya juga sama yang kita gunakan. Ini adalah indikatornya ya. Indikator kultural, berapa jumlah masjid, berapa jumlah teater, berapa jumlah perpustakaan dan seterusnya ya. Kemudian ini dibuat indeks, kemudian juga data sektor kesehatan. Jadi Anda bisa rekonstruksi nanti datanya ini salah satu saja nggak apa-apa, mau kesehatan mau cultural ya. Kemudian lihat rankingnya seperti apa. Kalau kesehatan di sini ada jumlah laboratorium, farmasi ya, jumlah dokter, paramedik, dentis dan seterusnya ya. Nah, sampai kepada ranking terakhir ya. Ini adalah ranking hasil Topsys-nya. Perhitungan juga sama tadi ya. Closeness index adalah D- dibagi dengan D- dan D+. Oke, Anda sudah punya aplikasinya dan ini papernya. Jadi yang ini Anda bisa rekonstruksi ya. Nah, silakan, tadi ada 5 paper yang saya bagikan judulnya ya. Anda cari, ini salah satunya akan keluar seperti ini. Nah, kemudian rekonstruksi, karena minggu depan kita akan maju lagi menggunakan entropi ya, bagaimana menggunakan entropi untuk menghitung bobotnya. Tadi bobotnya kita gunakan secara manual. Nah, nanti minggu depan setelah Anda paham menggunakan ini, ya, kemudian Anda presentasikan, nah, kita akan gunakan pembobotan secara entropi ya. Make sure semuanya bisa menggunakan ya, kalau tidak bisa tolong teman-temannya yang lain bantu. Saya cek terus ini. Kalau ada paper jadi saya kirim aja. Ini tadi papernya Ding ya, jadi 2 paper ada di saya. Bentar, saya Sustainability Relation. Oke, saya kirim dulu.
Oke, satu lagi nanti dengan entropinya ya saya gunakan. Untuk minggu depan kita gunakan entropi. Nah, di sini juga sama metode yang kita gunakan ya. Ini juga disertasi S3, jadi sama juga dengan metode yang sama ya. Oke, ada satu paper sudah saya kirim. Satu lagi. Oke, ada 2 paper situ sudah terkirim ya. Kemudian ada yang tadi saya kirim itu adalah yang nomor 3 ya, Ding et al. 2016 ditambah dengan yang perbatasan tadi ya, Pani et al. 2014. Jadi Anda tinggal mencari yang kasus Latvia, ya. Nomor 1 nggak usah, ini sudah dibahas di anak S2 ya. Kasus Latvia dengan papernya ini ya, daya saing wilayah dan innovation. Silakan cari 3 paper lagi, ya, kemudian bagi kelompok, Anda rekonstruksi datanya, ya, dan Anda presentasikan minggu depan. Nanti setelah itu saya kasih tahu bagaimana menggunakan entropinya. Ada pertanyaan? Izin Prof, kalau pembobotan itu gimana Ya? Prof? Gimana? Pembobotan untuk menentukan pembobotan yang tadi. Iya, kalau yang tadi dengan entropi nanti akan saya kasih Oke. pelajarannya minggu depan ya menggunakan entropi. Tapi yang tadi Anda ikuti saja apa yang sudah ada di paper. Siap, Prof. Ya. Nah, kalau sudah paham ini yang malam ini untuk penggunaan entropi nanti di minggu kuliah berikutnya nggak terlalu sulit. Ada pertanyaan? Ini kelompoknya bisa gabung reguler khusus atau gimana? Digabung aja. Oh aja. Ya. Nah, maksimal berapa orang, Prof? Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paper ya. Kalian berapa jumlahnya? 16 ya, 9. Ya, berarti ada satu kelompok 3 orang, ada yang 4 orang. Baik, Prof. Ya. Ya, siap, Prof. Oke, gunakan paper nomor 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paper. 2 sudah saya kirim, ya. Tinggal Anda cari yang daya saing dan regional innovation ya. Nah, yang belum bisa, silakan komunikasikan dengan temannya ya. Dibantu. Nah, mulai ke sana ini kita harus banyak menggunakan aplikasi
saya sarankan memang sudah harus ketemu offline ya. Kuliah saya dengan PSL sudah offline 3 kali, kita belum ketemu semua, jadi agak sulit memang ini kalau sudah menggunakan aplikasi. Ya. Siap, Prof. Bolehlah segera Ya. untuk offline, Prof. Ya, offline dan di hybrid saja, yang tidak bisa ke Bogor mungkin bisa lewat online meskipun ada kesulitan nanti ya. Berarti lokasi di kampus, Prof. Kemarin saya lokasinya di Cafe to Go di sambil minum kopi. Oh ya, siap, Prof. Ya, Siap. tidak harus di kampus ya. Ya, siap. Diatur saja mau di mau di tempatnya Pak Adit di situ dekat di Bon Pedes, mau di kafe juga nggak masalah ya. Siap, Prof. Prof. Oke, tolong diatur saja untuk ketemu offline karena ini kita kan banyak menggunakan komputer setelah ini aplikasi, jadi agak kesulitan kalau harus online terus-menerus. Siap. Ya, silakan dicari 3 paper lagi. Anda sudah S3 ya, bisa nyari sendiri dan segala macam. Belajar sendiri, mandiri, saya membantu untuk memahami ya. Kemudian nanti ada presentasi, karena dengan presentasi tugas Anda bisa memahami ya bagaimana penggunaan tools ini ya. Tadi sudah banyak penggunaan toolsnya untuk inovasi ya, untuk pemenuhan wilayah. Itu juga sama, itu mereka disertasi S3 juga dipublish di Q1 gitu ya, kurang apa lagi sebetulnya, nggak susah amat ya sekolah Anda. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Prof. Jelas. Ya. Kalau tidak saya Ya, sudah lihat. Sudah Iya, Bu Izin, Bunga. Pak. Ayo Bu Bunga silakan. Bukannya grupnya kelompoknya kayak kemarin aja tuh yang udah dibagikan supaya lebih praktis bukan? ya boleh tuh. Praktis bagaimana Bu? Kan udah dibagi kelompok yang mikro kan ya? Ikutin Oh. mikro itu gimana? Jadi diskusinya sekalian gitu, mikro dan MKK ini. Nggak nyusul aja sih, monggo aja kalau ada yang lain. Saya sih ngasih saran aja sih sebenarnya. Kenapa saya sering, maksudnya ngomong tadi bisa digabung atau enggak, karena kasusnya untuk yang 2020 mereka kayak gitu. Khusus sendiri, reguler sendiri, open kelasnya digabung. Nah, Prof itu kadang nggak mau hal seperti itu. Makanya dia tuh mau ya udah kita gabung ini walaupun ada kelompok lain, ya berbaur aja gitu. Itu sih kalau saya tangkap selama saya di BWD sih itu sih Bu sebenarnya. Saya tadi agak nanya hal yang seperti itu. Tapi terserah sih sebenarnya, terserah kita sih sebenarnya. Cuma ngasih ininya aja sih, poinnya aja. Tuh. Saya siap menampung yang ngerti. Oke. Sama belajar lah. Langsung aja langsung aja Pak Adi dibagi aja, saya ikut deh. Oke nggak Bapak Ibu? Jangan ke saya lah Pak. Ayolah, sama-sama kita gimana nih, maksudnya kita bagi mana yang paham, ayo Pak, biar Udah, voting aja siapa yang nggak paham, siapa yang paham. Saya nggak paham. Sama Dia nggak paham. Sama. Minta sama yang top bro aja deh. Top Ini, Bro Pak. mana? Mana nih Pak? Pak Gilar nih, top bro nih. Alam nih, lebih hitam nih. Pak Ijal, tawa-tawa aja Pak Ijal. Saya ngikut aja Bang, ngikutin arus tuh ya. Wih, harus balik, harus mana nih? Ini Saya mah tugas orang ya? lagi nyari papernya, cuman nggak dapat yang gratis. Oh iya. Kan ada di Scopus, oh nggak ada gratis.
Bayar Pak, bayar. Ayo yang punya link berbayar silakan. Itu di-download dan di-share di grup, dibagi-bagi. Yo, yang S3 ini kan belum lulus S3 katanya. Ini kan ada 3 nih, 1 udah dapat gratisan. Satunya lagi harus Pak Adit sama Pak Adi. Siap Pak. Ini arahan Prof kan mesti tetap muka ya baiknya ya. Nah itu dia tuh. Minggu depan tuh hari apa tuh? Besok nggak ada kuliah besok. Hah? Besok nggak ada kuliah. Jam 8 sama jam 10 kita, setengah 11 ada kuliahnya Prof. Siangnya? Minggu depan aja Bang. Saya Oh udah iya pulang. minggu depan. Oh iya. Ada yang lagi pulang Kalau boleh kampung ya. saran. Kalau boleh saran, minggu depan aja. Minggu depan aja ya. Tapi Ini masalah kelompok gimana jadinya kelompok? udah saya tentuin Bang ya. Ya kita ngikut aja yang penting Oke, minggu depan udah. kita ketemu lah gitu. Ya, saya kelompoknya Pak, saya tentuin ya. Ditulis aja ditulis. Udah, enggak langsung aja nih, langsung Pak. Ini kan kelihatan di layar nih. Iya lu share screen gitu. Ini aja nih ada apa? Kelompok itu. Ayo Pak Adi, langsung Pak Adi. Bagi Maaf. kelompok online. Ya, langsung Pak Adi ayo. Ayo. Di share screen aja Pak Adi. Ditulis Pak Adi. Siap. Ini ada 1 Pak Yodi belum masuk nih, jangan ketinggalan. Oh iya dia lagi dari itu tuh dia tuh. Dari Solo dia. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau Pak Adit tampangnya udah dosen-dosen begitu, jadi udah cocok lah ini. Banyak istighfar Bang. Sekarang mah Bang banyak istighfar. Ayo ini berapa? Jadi kita berapa kelompok sih? Oh di generate ya, bagus betul. Iya gini aja nama lengkap. Oke sip. Mantap Pak Adi. Acak kan, jadi kita siapa? Mantap Pak Adi, mantap bener. Mantap. Kita jadinya berapa kelompok sih? Bagi berapa nih? Tadi 5 ya. 4 aja, jangan banyak, minimal 4 orang lah, jangan 3. Bukan, papernya kan ada 5 Bang. Oh paper 5 ya? Tadi kan 5 kalau nggak salah. Ayo nama lengkap. Pak. Arif Maulana. Dari Aduh, ya Allah. Biasa aja dong.